Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, dan sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Kulsub pagi ini dengan tema Islam sebagai jalan keselamatan. Semua pasti ingin mendapatkan jalan keselamatan. Ketika ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi driver online misalnya, kemudian mendapat penumpang untuk diantar ke Bogor, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya, Pak? Pak Dasmonindo? Macet. Kalau macet berarti harus cari alternatif ya, Pak? Lewat mana gitu, Pak? Ya, misalnya minta diantar ke Bogor, banyak kan alternatifnya. Bisa lewat Parung, bisa lewat tol, bisa lewat Jalan Raya Bogor, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam agama namanya sabil, Pak. Sabila. Kan sabilillah itu jalan Allah, namanya sabil. Lalu nanya, kira-kira sampai sana nanti jam berapa? Nanya sama penumpangnya, jam berapa kira-kira sampai sana? Jam 9 harus sudah sampai sono. Berarti berangkat kira-kira jam 7. Kalau begitu speednya, kecepatannya mau biasa saja atau mau kenceng? Nah, speed dalam agama ini disebut dengan torik, yaitu cara berjalan. Mau cepat atau mau biasa, atau mau kilat, siksak, terserah. Terus kita mau ambil yang mana nih? Mau ambil yang lurus atau yang pilak-pilok? Atau kalau perlu ya lewat tol aja gitu yang lurus. Nah, ini namanya sirot. Jadi sabila, torik maupun sirot ini sebenarnya nama jalan, Pak. Sama-sama jalan. Nah, kita sendiri itu mau bergerak kemana? Kita sendiri mau bergerak kemana nih sekarang? Dalam persepsi kehidupan manusia ini, akhirnya kita akan menuju ke Allah. Karena semua urusan dikembalikan kepada Allah. Wa ilahi turja'ul umur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Nah, untuk bisa berjalan kepada Allah, kembali kepada Allah, tentu harus melalui
jalan keselamatan. Kalau nggak selamat, ya ngalamat Pak, berarti. Kita menuju jalan kepada Allah harus melalui jalan keselamatan. Kalau nggak selamat, ya cuma ada satu tempat, yaitu di neraka Pak. Naudzubillahi min dzalik. Maka perlu kita mendapatkan jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan ini ternyata hanya Islam Pak, yang bisa membuat seseorang mendapat jalan keselamatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu Islam atau berserah diri. Nah, sekarang problemnya, kita mau ke Allah lewat jalan mana? Speednya berapa tadi Pak? Pakai cara yang bagaimana? Ini yang perlu kita dalami. Sebab seperti tadi, kalau kita salah jalan, caranya nggak tahu, selesai Pak. Mengacu Islam sebagai jalan keselamatan, maka Islam memberikan panduan Pak, buku panduan, yaitu Al-Quran ya. Nah, di dalam Al-Quran kan sudah banyak dibicarakan mengenai jalan keselamatan. Oh, ada kata-kata sabila, itu kan jalan Pak. Berkaitan dengan ini, Al-Quran sendiri berfungsi sebagai petunjuk serta rambu-rambunya. Nah, ini yang perlu kita pelajari Pak, agar kita nanti berjalan dengan selamat. Ya, harus kita ketahui Pak, sebab kalau kita nggak bisa baca buku panduannya, nggak ngerti, ya sudah Pak. Nah, maka sebelum mau berjalan menuju jalan keselamatan itu, kita pahami dulu fungsi daripada buku panduan. Kan kalau kita beli barang yang kita belum tahu bagaimana cara pasangnya, cara penggunaannya, tentu kita harus baca buku petunjuknya, buku panduannya, sehingga nanti bisa dipakai, bisa bermanfaat. Nah, Quran ini juga berfungsi sebagai petunjuk, bisa juga sebagai peringatan, juga sebagai kabar gembira. Yani tiga ini Pak ya. Quran sebagai petunjuk atau huda, sebagai peringatan atau azikro, dan sebagai kabar gembira atau basyiro. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Quran ini memberikan petunjuk kepada siapa saja Pak. Ini sebenarnya pertanyaan mau mendapatkan hadiah Pak, cuman karena sponsornya ini belum siap. Saya tanya kemarin, mau sponsori nggak? Saya mau ngasih pertanyaan nanti, sesuai saya dengan janji dengan Pak Aleh. Tapi sponsornya belum siap Pak, sanggup tapi belum siap, jadi belum dibawakan sekarang. Mau dirias emang mau. Tapi bagi yang mau ngopi, silakan ke Pak Aleh. Nanti saya yang bayar Pak, tenang aja Pak. Jadi yang pertama, Quran sebagai petunjuk. Nah, ini petunjuk kepada siapa saja. Ada 6 golongan yang dikasih petunjuk. Yang pertama, tentu kepada seluruh manusia, tidak terkecuali Pak. Kita bisa buka bahwa Quran itu menjadi petunjuk untuk manusia di surat Al-Baqarah 185.
Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalinas. Nah, ini kan hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudalinas sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Berarti secara umum Al-Quran menjadi petunjuk untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Itu yang pertama. Jadi kalau seseorang manusia sudah disampaikan mengenai Al-Quran tapi belum dapat petunjuk, naudzubillah, Pak. Jangan sampai, Pak. Nah, lebih spesifik lagi, Quran menjadi petunjuk untuk 5 golongan. Jadi tadi 1 untuk manusia, tambah 5 golongan. Ini lebih spesifik. Karena mukhatabnya jelas, Pak, kepada orang yang muslim, orang mukmin, orang yakin, orang baik, dan orang bertakwa. Nah, petunjuk untuk orang muslim, orang muslimin, itu bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 102. Surat ke-16 ayat 102. Di situ Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa huda wa busra lil muslimin." Katakanlah, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus siapa, Pak? Jibril. Menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan hak, dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira kepada orang yang berserah diri atau muslim. Nah, jadi sebagai pengetahuan tadi ada Ruhul Qudus adalah nama lain daripada Jibril. Dan malaikat Jibril juga ada nama lain lagi, Pak. Ada Ar-Ruh, Al-Amin. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan aja, Pak. Jadi nanti kalau Pak Aleh nanya, siapa nama Jibril yang lain? Nah, jelas ini dalilnya. Ya, bisa lihat di surat An-Anbiya 192 sampai 193, juga di surat An-Nahl tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah petunjuk untuk orang yang muhsinin. Apa ini muhsinin? Kopi. Yang bisa jawab kopi. Kopi seruput. Apa itu muhsinin? Jangan googling dong, Pak. Muhsin. Muhsin itu baik, Pak. Muhsinin orang yang baik. Ini juga surat sering dibacakan Pak Aleh kan. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatalil muhsinin. Nah, itu. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Makanya berbuat baik ini diperintah, Pak. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, dan semuanya. Jadi perintah berbuat baik agar mendapat petunjuk. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu orang yang yakin. Orang yang yakin bisa kita lihat di surat 45 Al-Jaziyah ayat ke-20. Hada basairulin nasi wa huda wa rahmatulil qaumi yuqinun. Al-Qur'an ini adalah
pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi jelas petunjuk dan rahmat bagi orang yang yakin, Pak, orang yang meyakini. Sebab ada orang yang nggak yakin, ada, Pak. Ada kan, Pak? Ya udah dikasih Al-Quran ya nggak yakin, ada kan? Dikasih petunjuk tetap aja melenceng. Nah, apa yang dimaksud dengan yakin ini? Yakin, Pak. Kopi lagi nih kalau yang tahu nih. Yakin kan petunjuk untuk orang yang yakin. Orang yakin ini yang bagaimana? Gampang definisinya, yaitu yakin adalah orang yang merasa pasti, Pak. Misal di depan itu dikasih tahu bahwa 100 meter lagi ada jurang yang kalau orang lewat situ pasti jatuh dan 90% mati. Kira-kira kita mau lewat ke situ apa enggak, Pak? Udah dikasih tahu nih. Kalau kita lewat situ berarti jatuh, maka kita nggak akan lewat. Kenapa kita nggak akan lewat? Karena kita yakin bahwa kita akan jatuh. Itu, Pak. Jadi yakin, pada merasa pasti. Kemudian yang kelima yaitu petunjuk untuk orang mukmin. Itu ada di surat Yunus ayat 57. Surat ke-10. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmalil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ini kalau imannya benar, Pak, pasti rahmat serta petunjuk akan didapatkan. Sebab ada orang yang hanya mengaku beriman tetapi sesungguhnya dia adalah orang munafik. Ya, Pak. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Mereka hanya mengaku-ngaku bahwa dia sudah beriman, padahal Allah tahu mereka sesungguhnya tidak beriman, alias munafik. Al-Baqarah ayat 8 itu, Pak. Yang terakhir, yang kelima, yang keenam yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hada bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Itu surat ketiga, surat Ali Imran ayat 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas ya. Jadi tadi jelas semuanya bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk 6 golongan. Di antaranya tadi untuk umum, yaitu manusia, dan lebih spesifik lagi untuk orang muslim, orang beriman, orang muksin, terus orang yakin, orang bertakwa. Ya. Jadi kalau udah ini semua, insya Allah kita
akan senantiasa mendapati petunjuk. Nah, untuk menguatkan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk, ya sebenarnya udah kuat Pak. Tapi Rasulullah juga menyampaikan, saya bacakan hadisnya dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa sehari setelah kewafatan Nabi, ketika kaum muslimin berbayat kepada Abu Bakar dan berdiri di atas mimbar Rasulullah, dia mendengar Umar memberi kesaksian sebelum Abu Bakar, seraya berkata, amma ba'du, Allah memilih untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang berada di sisinya untuk mengatasi apa yang berada di sisi kalian. Wa hadzal kitabul ladzi hadallahu bihi rasulakum fakhudhu bihi tahtadu wa innama hadallahu bihi. Dan inilah kitab yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada Rasul kalian. Maka ambillah kitab ini sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, dan sesungguhnya hanya dengan kitab atau Al-Quran inilah Allah akan memberikan petunjuknya. Ya, ini hadis ini menerangkan betapa istimewanya Al-Quran ini menjadi petunjuk untuk seluruh manusia bagi yang mau. Yaitu yang pertama, fungsi Quran adalah sebagai petunjuk. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran sebagai azikro atau peringatan. Peringatan untuk apa ini Pak? Peringatan supaya terhindar dari jalan yang tidak selamat. Kan tadi judulnya jalan keselamatan. Maka diperingatkan untuk terhindar dari jalan yang tidak selamat. Kan Al-Kahfi di ayat 2 itu kan bilang, qayimal liyungdira ba'san sadidam milanuhnu wa yubashirul mu'minin. Benar ya Pak ya? Quran sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih. Nah, ini peringatan nih, Quran ini sudah memperingatkan ini. Dan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Sebab dengan Al-Quran ini, kalau seseorang berkata dengannya, pasti benar. Jadi kalau orang berkata menyandarkan dengan Al-Quran, pasti benar. Kalau mengamalkan, pasti dapat pahala. Dan kalau memutuskan perkara, pasti adil. Inilah istimewa Al-Quran ini, luar biasa. Tapi sayang disayang, masih banyak yang tidak mau mengambil dari Al-Quran. Kita bacakan hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, ingatlah aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah peringatan yang bijaksana dan dia adalah jalan yang lurus. Barang siapa yang berkata dengannya pasti benar. Jadi perkataan menyandarkan Al-Quran pasti benar. Dan barang siapa mengamalkannya akan diberi pahala. Dan barang siapa memutuskan perkara dengannya pasti akan adil. Dan barang siapa menyeru kepadanya akan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini kalau pedoman Quran udah pasti beres semuanya. Perkataannya menjadi perkataan yang benar, keputusannya keputusan yang adil,
Ini kan yang diharapkan semua. Makanya sandarannya harus Al-Quran. Itu Al-Quran sebagai peringatan bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira atau basiro. Nah, kabar gembira itu tadi didapatkan oleh orang yang spesifik tadi, Pak. Sebab ada kabar gembira, ini Allah juga menyindir. Berikanlah kabar gembira kepada mereka siksa yang pedih. Nah, itu kan ada kan ayat itu sindiran Allah. Masa siksa yang pedih dikasih kabar gembira? Iya kan? Karena apa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Halus Allah memberikan sindirannya. Nah, lalu kabar gembiranya kepada orang yang spesifik tadi, yaitu berupa apa nih Pak kabar gembiranya Pak? Bagi kita semua nih, amin Pak. Yaitu surga. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Al-Baqarah 25 itu Pak. Jadi di awal-awal ayat itu kita sudah diberikan kabar gembira bahwa orang yang mendapatkan petunjuk, yang memperhatikan peringatan akan diberi kabar gembira berupa surga. Mau kan Pak Sofyan ya? Mau Pak, harus mau Pak. Nah, inilah kabar gembira yang disampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita bisa. Nah, selain itu kabar gembira ingin berikan juga dengan pahala yang besar dan pahala yang baik. Jadi di surga diberikan pahala yang besar dan baik. Pahala yang besar itu bisa kita lihat di surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati ya aqwamu wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajran kabira. Ya. Itu pahala yang besar. Sungguh Al-Qur'an ini menjadi memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Selain pahala yang besar juga pahala yang baik. Kembali ke surat Al-Kahfi ayat 2 tadi Pak. Ya. Qayyimal liyundhira ba'san sadidam miladunhu wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajron hasana. Jadi ajron hasana, kalau tadi ajron kabiro, ini ajron hasana, yaitu pahala yang baik. Udah besar, baik lagi, berarti istimewa. Nah, inilah insya Allah diberikan kepada kita semua. Nah, karena rewatnya begitu besar dan baik, dan diberikan hadiah yang besar dan baik, maka jangan sekali-sekali seseorang itu mempersulit agamanya, Pak. Karena agama ini sesungguhnya mudah. Jangan mempersulit agamanya. Tapi walaupun agama ini mudah, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Artinya mengikuti petunjuk. Dan petunjuk itu sebenarnya mudah. Dan berlaku luruslah sebagaimana yang dituntunkan, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka yang demikian itu akan diberikan kabar gembira pula. Sama seperti tadi yang golongan spesifik tadi, Pak, tetap diberikan kabar gembira.
Kita bacakan hadisnya dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Jadi jangan mengada-ada. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatkan kepada yang benar. Wa absiru, dan berilah kabar gembira. Hadis riwayat Bukhari. Agama ini mudah, tapi jangan dimudahkan, jangan dipersulit, dan berlakulah lurus. Maksudnya sesuai dengan tuntunan, jangan menyimpang. Karena Rasulullah ini memang diutus untuk menjadi kabar gembira. Maka paling gampang dalam beragama itu ya udah ikutin aja Rasulullah, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira. Kan Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia, basyira wa nadhira, sebagai kabar gembira dan memberi peringatan. Ya. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia nggak tahu, Pak. Kenapa bisa kebanyakan nggak tahu? Karena memang nggak mau tahu. Udah dikasih kabar gembira, udah dikasih peringatan, tapi tetap dablek. Ada, Pak, ya? Nah, ini semua gambaran untuk menuju ke jalan keselamatan dengan mendapatkan petunjuk, dengan rambu-rambunya yaitu peringatan, dan akhirnya diberikan kabar gembira. Nah, jalan keselamatan atau subulas salam itu ada di surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Allah berfirman, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur bi'itsnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, subulas salam. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya atas izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalan keselamatan. Itulah Islam sebagai jalan keselamatan atau subulas salam, dengan mengacu pada fungsi Al-Quran yang wajib kita ketahui sebagai buku pedomannya. Sebab kalau kita nggak tahu buku pedomannya, walau alam, kalau Allah nggak ngasih hidayah, nggak tahu dah kita. Tapi karena kita diberi kesempatan,
mari kita terus belajar mengupgrade diri kita untuk senantiasa menambah wawasan kita mengenai agama itu, sehingga kita senantiasa akan diberikan petunjuk, diberikan peringatan, dan diberikan kabar gembira. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan. Udah pada ngantuk? Atau mau coblosan nih soalnya? Mau persiapan ya? Jadi nggak ada yang dapat kopi ya tadi ya? Belum ya? Insya Allah ya, kita nanti tagih sponsornya. Baik, kita tutup aja ya kajian pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.